teman-teman semuanya, ini sudah banyak yang bergabung ya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas teman-teman? Dengar, Pak. Oke. Kita langsung mulai saja ya. Ini sudah ada 23 yang bergabung. Sambil nunggu yang lain kita mulai saja ya. Siap. Oke. Bisa on kamera terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, sebelumnya kalau kalian belum absen, silahkan absen terlebih dahulu, buka Google Classroom. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, kelas 12 MIPA 4. Terima kasih yang sudah bergabung ke dalam Meet untuk mengikuti pembelajaran matematika bersama saya, Abdul Alamuddin, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, pada hari ini kalian akan belajar bersama saya sebagai pengganti dari Bu Sofro ya, karena di sini Bu Sofro sudah menyerahkan sepenuhnya selama kurang lebih 2-3 minggu untuk kelas dikelola oleh saya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sebuah materi yaitu tentang peluang. Nah, saya harapkan kalian tetap semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi saya mohon itu tidak mengurangi semangat belajar kalian. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa melalui proses belajar teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita yang sekarang masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, masih diberikan kesempatan untuk belajar, mari kita maksimalkan sebaik mungkin dan buatlah orang tua kita bangga terhadap prestasi kita, yang mana prestasi kita juga nantinya akan berpengaruh atau berdampak pada kita di hari esok teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas materi tentang peluang ya, dan kita juga akan latihan soal tentang peluang juga. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang materi peluang ini? Nah, karena materi peluang ini sangat erat kaitannya dan sangat banyak penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi untuk itu kita perlu menguasai dengan baik materi tentang peluang ini. Nah, langsung saja mari kita simak ulasan materi peluang berikut ini. Peluang adalah suatu kemungkinan yang akan terjadi atau yang akan muncul dari suatu peristiwa. Peluang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, peluang suatu kejadian, dan yang kedua adalah peluang kejadian majemuk. Peluang suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Sedangkan peluang kejadian majemuk adalah besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contoh dari peluang suatu kejadian, misalkan dalam pelemparan sebuah dadu, kita dapat mencari peluang munculnya mata dadu ganjil. Sedangkan contoh dari peluang kejadian majemuk, misalkan dalam sebuah permainan kartu bridge,
kita dapat mencari peluang kita mendapatkan 2 kartu as dan 2 kartu cek. Untuk kisaran nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dalam peluang suatu kejadian, kita mengenal adanya percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan adalah suatu tindakan untuk memperoleh hasil tertentu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dan dinotasikan dengan huruf S besar. Sedangkan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka didapatkan ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk jumlah ruang sampelnya ada 6. Yang kedua, kejadian muncul mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan 5. Sedangkan kejadian muncul mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6. Dalam menentukan ruang sampel biasanya menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan tabel dan yang kedua menggunakan diagram pohon. Sebagai contoh, tentukan ruang sampel dari 2 koin yang dilempar secara bersamaan. Bisa dilihat yang sebelah kiri adalah cara menentukan ruang sampel dari 2 koin menggunakan tabel, dan yang sebelah kanan adalah cara menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon. Nah, untuk mendapatkan jumlah ruang sampel, kita dapat menggunakan rumus banyaknya titik sampel dipangkatkan dengan banyaknya sampel. Sebagai contoh, dari 2 koin ini terdapat 2 titik sampel yaitu angka dan gambar. Nah, jumlah sampelnya ada berapa koin? Ada 2. Maka jumlah ruang sampelnya yaitu 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Untuk contoh lain, misalkan dalam pelemparan sebuah dadu itu titik sampelnya ada 6. Dan jika kita melempar sebuah dadu, maka banyaknya ruang sampel 6 dipangkatkan 1. Sedangkan jika ada 2 mata dadu, maka 6 pangkat 2. Jika ada 3 mata dadu, maka 6 pangkat 3. Begitu cara menentukan banyaknya ruang sampel. Dalam peluang suatu kejadian juga terdapat yang namanya frekuensi relatif suatu kejadian. Dengan rumus, frekuensi relatif sama dengan banyaknya muncul suatu kejadian dibagi banyaknya percobaan yang dilakukan. Sedangkan rumus untuk peluang suatu kejadian dirumuskan PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu adalah peluang kejadian A. Nah, di sini bisa disesuaikan. Jika peluang kejadian A maka namanya PA. Misalkan peluang kejadian B maka dinamakan PB. Kemudian NS itu banyaknya anggota sampel dan NA banyaknya anggota A. Dengan kesimpulan, kisaran nilai peluang adalah berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jika A adalah himpunan kosong, maka kejadian A itu mustahil terjadi. Nah, jika A sama dengan S, maka kejadian A pasti terjadi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Komplement A dinotasikan dengan aksen dan dirumuskan peluang A aksen sama dengan 1 dikurangi peluang A. Sedangkan frekuensi harapan adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan banyaknya percobaan, dan dirumuskan frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali banyaknya percobaan, atau frekuensi harapan A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel dikalikan banyaknya percobaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama,
peluang dua kejadian saling lepas. 2. Peluang dua kejadian tidak saling lepas. 3. Peluang dua kejadian saling bebas. Dan yang keempat, peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Yang pertama, peluang dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong. A irisan B adalah himpunan kosong. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B dirumuskan peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dan bisa dilihat pada gambar, jika kejadian A dan kejadian B itu saling lepas, diilustrasikan bahwa terdapat jarak antara A dan B, tidak ada irisan pada dua kejadian tersebut. Yang kedua, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersamaan. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang tidak saling lepas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A atau B dirumuskan peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Dapat dilihat pada gambar, jika kejadiannya tidak saling lepas, maka terdapat irisan di antara kejadian A dan kejadian B. Yang ketiga, peluang dua kejadian yang saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian yang saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Begitupun sebaliknya. Jika kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang saling bebas dalam ruang sampel S, maka peluang terjadinya kejadian A dan kejadian B dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Dan yang terakhir adalah peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian tidak saling bebas jika munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitupun sebaliknya. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu dirumuskan peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, dengan peluang B tidak sama dengan 0. Sedangkan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu dirumuskan peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A dengan peluang A tidak sama dengan 0. Nah, untuk contoh dan latihan soal, di sini saya mempunyai beberapa persoalan, yaitu yang pertama, persoalan tentang peluang suatu kejadian. Untuk yang kedua, yaitu persoalan tentang peluang kejadian majemuk. Suatu kelas yang terdiri dari 36 siswa, yang mana diantaranya terdapat 20 siswa menyukai matematika, 25 siswa menyukai biologi, dan 12 siswa menyukai keduanya. Dari seluruh siswa, akan dipilih seorang siswa untuk ikut mengikuti lomba karya ilmiah. Peluang terpilihnya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah: Pertama, ngitung yang hanya suka matematika. Kan 20 orang menyukai matematika. Nah, yang menyukai kedua-duanya kan 12. Jadi 20 dikurangin 12. Jadi cuma 8 siswa. Nah, yang hanya menyukai biologi 25 dikurangin 12. Jadi 13 siswa. Nah, di jumlah itu 21 siswa. Nah, nyari NA-nya itu 36 kan NS. Dikurangin 21 siswa ditambah 12 siswa yang menyukai kedua-duanya. Jadi yang tidak menyukai kedua-duanya itu ada 3 siswa. Nah, terus peluangnya 3/36 sama dengan 1/3.
adakah jawaban yang lain yang tidak sama dengan Mbak Anissa? Coba adakah yang menjawab lain? Tadi hasilnya Mbak Anissa 1/3 ya tadi hasilnya ya. Iya Pak. Oke, yang lain ada jawaban yang berbeda? Silakan bisa ditampilkan. Ini 1/12 Pak. 1/12. Oke, teman-teman yang lain sama dengan Mbak Anissa atau ada yang berbeda? Oke, kita bahas saja teman-teman. Kita bahas bersama kalau tidak ada yang menampilkan jawabannya lagi. Oke. Oke, kita jawab ya nomor 2. Kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini S misalkan kita misalkan yaitu seluruh siswa dalam kelas. Tadi banyaknya siswa ada 36. Kemudian kita misalkan A ini sebagai siswa yang menyukai matematika. Banyaknya A ada 20. Kemudian B siswa yang menyukai biologi ada 25. Dan A irisan B siswa yang menyukai keduanya ada 12. Nah, dari ilustrasi soal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang tidak saling lepas ya teman-teman. Ini adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, kemudian kita akan mencari peluang siswa yang tidak menyukai keduanya itu berapa. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu di sini ada, kita misalkan A union B ini sebagai siswa yang tidak menyukai keduanya. Nah, terlebih dahulu kita cari berapa sih banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya. Caranya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan rumus NS dikurangi dalam kurung ya. Sini ada NA ditambahkan NB dikurangi NA irisan B. NS-nya berapa tadi? 36. Ini NS 36 dikurangi banyaknya A. Di sini jumlahnya A ada 20 yang menyukai matematika ditambah 25 yang menyukai biologi dikurangi irisannya ada 12. Nah, jadi 36 dikurangi ini ada 33 ya teman-teman kalau dijumlahkan, maka 36 dikurangi 33 hasilnya adalah 3. Jadi banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya ada 3 orang. Nah, kemudian peluangnya berapa sih? Nah, peluangnya dirumuskan PA union B sama dengan N A union B dibagi dengan NS. Nah, tadi kita masukkan nilainya NA union B itu ada 3 orang dibagi dengan banyaknya siswa ada 36. Nah, jadi jawabannya adalah 3/36 atau 1/12. Nah, jadi peluang terpilihnya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 1/12. Nah, jawaban dari Mbak Anissa tadi benar. Oke teman-teman, untuk persoalan saya rasa cukup ya. Di sini juga sudah menunjukkan jam 8.15, masih ada sisa waktu 15 menit. Nah, di sini nanti saya akan mengirimkan soal latihan untuk kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Batas waktunya 1 minggu ya teman-teman. Nanti saya kirimkan di Google Classroom. Silakan kerjakan secara individu. Nanti hasilnya seperti biasa, difoto kemudian di scan ya, dijadikan PDF, kirim ke Google Classroom nanti yang saya sediakan. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Jadi kesimpulannya tadi tentang peluang, bahwa nilai dari kisaran peluang itu di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian pada peluang kejadian majemuk itu ada 4 macam, yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kemudian ada kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Nah, itu masing-masing mempunyai rumus sendiri. Silakan bisa dipelajari kembali. Saya cukupkan untuk hari ini ya teman-teman.
Kalau ada pertanyaan lagi, silakan bisa melalui grup maupun bisa chat pribadi dengan saya. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup. Selamat melanjutkan untuk mata pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baru saja kita membahas materi tentang peluang dan kita juga sudah latihan soal tentang materi peluang itu sendiri ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh penerapan peluang di dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Dan contoh simpelnya saja, di sini saya akan membuat 6 buah origami teman-teman. Dan saya mempunyai 3 warna kertas yang berbeda, yaitu 4 kertas berwarna orange, 3 kertas berwarna kuning, dan 5 kertas berwarna putih. Nah, lalu berapa sih peluang saya untuk bisa menggunakan 1 kertas berwarna kuning, 2 kertas berwarna orange, dan 3 kertas berwarna putih dalam membuat 6 origami tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita simak ulasannya berikut ini. Untuk penyelesaiannya, langkah awal kita tentukan dulu banyaknya kertas yang dimiliki dan banyaknya kertas yang akan digunakan. Di sini jumlah kertas yaitu 5 kertas berwarna putih ditambah 4 kertas berwarna orange dan ditambah 3 kertas berwarna kuning. Jadi banyaknya kertas adalah sebanyak 12. Kemudian kertas yang akan digunakan itu sebanyak 6 buah. Maka akan didapatkan banyaknya kejadian atau banyaknya ruang sampel adalah kombinasi 6 dari 12 yang dirumuskan 12 faktorial per dalam kurung 12 min 6 faktorial kali 6 faktorial. Maka akan didapatkan hasil seperti berikut, dan hasilnya adalah sebanyak 924. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian digunakannya 1 kertas berwarna kuning, 2 kertas berwarna orange, dan 3 kertas berwarna putih. Maka banyaknya kejadian A itu dirumuskan kombinasi 1 dari 3, kemudian dikalikan kombinasi 2 dari 4, dan dikalikan kombinasi 3 dari 5. Sama seperti di atas, kita lakukan perhitungan seperti ini, maka nanti akan didapatkan hasil sebanyak 180. Jadi banyaknya kejadian A adalah sebanyak 180. Maka peluang dari kejadian A itu sama dengan NA per NS sama dengan 180 per 924, maka akan didapatkan hasil 15 per 77. Jadi peluang digunakannya 1 kertas berwarna kuning, 2 kertas berwarna orange, dan 3 kertas berwarna putih adalah 15 per 70.
Demikian video pembelajaran OPK 3 saya di SMA Negeri 4 Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.